Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak minta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sehingga gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tersebut dilanjutkan. Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya. Video kali ini teman-teman tentang Subhan Palal ya, seorang yang menggugat ijazah SMA-nya Gibran, dan kita tahu bahwa baru saja dilaksanakan sidang ya teman-teman. Nah, di sana ya banyak banget dong statement-statement dari Subhan Palal ini mengenai persidangan tersebut. Di sini Subhan Palal ingin perdamaian begitu. Tapi sayangnya dari pihaknya Mas Gibran kayaknya nggak mau. Mas Gibran kayaknya nggak mau deh ya untuk damai-damai. Karena apa? Karena ya udah jauh berjalan begitu loh. Padahal kan sebelumnya Mas Gibran sudah pernah menunjukkan ijazah, tapi sepertinya kayak nggak dihiraukan begitu. Tetap saja dibilang palsu ya. Nah, Mas Gibran ya mengambil tindakan hukum dong ya untuk tidak berdamai dan akan terus menjalani dengan proses hukum begitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja deh ke videonya. Itu hukum acaranya nggak boleh. Iya. Makanya hakim nggak bisa nolak. Dibanyak-banyakin kuasanya supaya menang kali gitu ya. Padahal bukan begitu. Jadi total kuasanya berapa, Bang? Jadi satu kuasa yang dari internal nanti 60. ditambah jaksa tadi nggak tahu berapa tuh, ada 5 atau 6 tuh. Oh, jadi nama yang dikuasai itu ada 65. Yang kuasa yang KPU ya, yang Kuasa internal dari KPU. dari KPU untuk internal KPU itu yang pertama saya lihat 60 nama. 60 nama. Oh, iya. Nah, Terus kalau dari sekarang Gibran? bukan ditambah lagi. Ini internal KPU katanya ada 60 nama pengacara ya. Tadi dari jaksa pengacara negara itu kalau nggak salah 5 tadi. Terus dari Gibran, pertama jaksa pengacara negara juga saya tolak. Sekarang pakai pengacara profesional, 3 orang aja. 3 orang. Ya. Us KPU pengacaranya 60, Bro. 60 Takut kali ya dengar 60. 60 tambah 5. Itu membayar mereka uang negara dong berarti KPU itu. Kalau saya dengar 60. Iya, tapi kalau saya dengar angka 65 kayak tahunnya G30S ya. D30S 65. Kok disama-samain sih? 60 bukan 65. Tambah 5. Yang lebih keramat itu nomor perkara. Berapa, Pak? 583. Nah, itu keramat banget itu. Iya, coba deh. Aduh, Keramat itu. otak gue belum nyambung nih, Bang. Iya. 583. 583 itu angka keramat tuh. Selamat buat siapa, Pak? Selamat. Buat saya. Amin, amin, amin. Jangan-jangan ini akan tercatat di sejarah Indonesia sebagai skandal 583. 583 ya. Kan G30S PKI. Berarti ini Sarah Pak Subhan menang tuh ya. Mudah-mudahan ya. Kalau 58 kan mapan ya Pak? 583 itu coba yang tahu numerik, yang ilmu numerik tahu nggak? Wah, Itu itu Pak Janes pasti tuh, keramat Pak. tuh. Ya. 583. 5 tambah 8 Tambah 13 tambah 3. tambah 3 5 Mana ini? 16. 5 kali 8 40. Kali 3 Sebentar, ini lalu menghitung ya mereka ya. 120. Nggak nyambung, Bro. belum nyambung. Nanti kita cari kayak gaya forecast dulu ya. Nah, ya. Bocorin dong Pak Subhan. Tapi ada yang bilang Buku tafsir paranormal itu nomor keramat. Oh. Gitu. Ya. Sebentar, tadi kan dia bilang kalau 583 itu nomor keramat bagi dia. Terus ini katanya kata paranormal. 583. Ayo, siapa yang Ayo pengen- pemirsa, siapa yang tahu 583 angka keramat? Iya. Iya. Jangan-jangan nanti habis ini saya ke Singapura Ngapain? atau ke Australia nyari sekolahnya Gibran. Wih. Tapi mampir kasino pasang 583. Oke ya. Oke, Bang. Terus, Bang. Makasih. Ya, makasih ya. Oke, semuanya. Makasih, Bang. Ya, oke. Oke, kita juga balik.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak minta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sehingga gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tersebut dilanjutkan. Di sini Mas Gibran menolak ya untuk berdamai dan mundur dari Wapres. Ya jelas dong, kayak kok tiba-tiba aja gitu loh. Mas Gibran dituntut 127 triliun. Aduh. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil 125. Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Dari hasil mediasi disebut Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak kabulkan tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya nggak semudah itu dong Pak Suban ya. Aduh, kok gampang kali dia bilang minta maaf dan Gibran mundur dari Wapres gitu. Kok gampang kali dia ngomong gitu. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Tapi bentar, kalau misalnya Mas Gibran mengiyakan apa yang kata Pak Suban ya, Pak Suban Palal ini minta maaf dan mundur dari jabatan Wapres, kayaknya agak kasarnya tuh agak bego nggak sih? Ya, aduh, kok kayak gimana gitu? Tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar 125 triliun rupiah ke negara. Calonnya Aneh banget ya, kayak tiba-tiba aja gitu dituntut. Aduh, lucu ya Pak Suban ya, lama-lama ya. yang saya gugat, saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, Itu. satu-satunya syarat perdamaian Mundur. mundur. Kalau Soalnya gini. diganti uang denda, Enggak, Pak. enggak ya? Saya nggak butuh uang, Pak. Oke, Nah, uang 125 triliun. triliun itu dibagi ke seluruh warga negara Indonesia itu tadi. 125. APBN nanti kan setor kepada negara. Itu kalau dilihat dari sisi itu kecil, Pak. Hmm. Kerugian yang saya minta dari orang per orang. Ya. Sekitar 450 ribuan. Nggak sampai 1 UMR kan? Lama-lama lihat Pak Suban Palal ini semakin lucu ya, kayak gimana ya, kayak apa dia nggak mikir, kayaknya ini nggak masuk akal gitu ya. Dia kan minta Mas Gibran untuk minta maaf terus mundur dari Wapres begitu. Ya jelas dong pihak dari Mas Gibran dan Mas Gibran yang nggak akan mau meminta maaf dan mundur begitu. Ya karena sudah terlanjur ya, Mas Gibran dituntut 125 triliun, ya gimana ya, nama saya udah tercemar nih gitu ya. Dan ya jelas Mas Gibran langsung lanjut aja gitu prosesnya. Nggak akan mau selesai di mediasi aja gitu. Kayak aduh, gimana ya orang-orang ini. Lucu aja sih teman-teman ya, kayak kok bisa-bisanya dengan semudah itu dia minta untuk Mas Gibran minta maaf terus mundur. Aduh. Kayaknya nggak mungkin lah. Jauh sekali ya rasanya ya. Ibaratnya kita nih udah mencemari nama baik teman. Terus kita mediasi ini sama teman kita kan. Terus kita menuduh-nuduh bahwa teman kita ini salah gitu. Terus kita minta dia yang minta maaf ke kita. Terus pokoknya gitulah. Itu kan nggak mungkin gitu loh. Udahlah dia ngapa-ngapain, dia kan harus dia nggak ngapa-ngapain kok. Aku yang disalahkan begitu ya. Tiba-tiba ada berita ini berita itu tentang aku gitu. Ya gitulah ini Pak Suban ke Mas Gibran ya. Tadi ada Rismon juga ya di situ ya. Tapi kayaknya Roy Suryo dan Dr. Tifa nggak ada di situ. Kemana ya? Kok kayaknya sekarang ya Dr. Tifa sama Roy Suryo itu barengan, tapi nggak barengan lagi sama Rismon gitu, kayak nggak
nggak bareng-bareng lagi gitu. Karena yang sering aku lihat ya Dokter Tiva sama Roy Suryo tanpa Rismon gitu loh. Ada apa ya mereka ya? Apakah mereka berjalan sendiri-sendiri atau ada sesuatu ya begitu atau gimana teman-teman? Tapi emang kembali lagi ke Suban Palal di awal ya. Nampak takut begitu ya dengan pengacara KPU yang begitu ramai, ada 60 ditambah 5, 65 gitu ya. Beliau sepertinya tidak santai mendengar dan melihat hal itu, begitu banyaknya pengacara. Dan tadi ada juga suara-suara yang mengatakan bahwa wah banyak banget ya takut kalah ya begitu. Aduh, gimana ya? Terus minta damai itu kayaknya emang udah ketar-ketir sih ya Pak Suban ya. Tapi ya untuk Pak Suban tetap semangat aja Pak. Jangan nyerah Pak ya. Tetap lanjut aja untuk melakukan proses hukum ya. Karena Mas Gibran tidak akan nyerah juga. Tidak akan minta maaf dan tidak akan mundur ya. Karena emang nggak ada skandal alasan untuk Mas Gibran mundur begitu. Kayak yang kasusnya juga nggak ada sih. Sejauh ini Mas Gibran bekerja juga fine-fine aja, baik-baik aja dan bagus kinerjanya. Terus tiba-tiba aja gitu disuruh mundur. Ya ngapain gitu? Apa karena mereka pengen gantikan Mas Gibran dengan orang-orangnya mereka atau bagaimana ya? Oke, kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!